Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vigo Ilman Tantra dengan NIM 090406210054 dari kelas Cloud Computing. Di sini saya akan presentasikan tentang jurnal yang telah saya rangkum, yaitu yang berjudul Taxonomy of Autonomic Cloud Computing. Pada tabel of content kali ini, kita akan membahas 4 bab. Yang pertama yaitu Autonomic Computing, lalu Autonomic Cloud Computing atau ICC, kemudian Taxonomy on Autonomic Cloud Research, dan yang terakhir yaitu Autonomic Cloud-Based Industrial Application atau Framework. Pembahasan pertama yaitu Autonomic Computing. Jadi konsep auto configuration AC muncul pada tahun 1970 dengan tujuan meningkatkan ketersediaan dan fungsionalitas sistem utama atau mainframe di tingkat sumber daya. Sistem yang diusulkan oleh Horn difokuskan pada analisis, respon, dan kemampuan mendeteksi otomatis untuk membantu tugas manajemen dan operasional. Karakteristik utama dari sistem auto configuration atau AC meliputi kemampuan untuk mengatur diri, self-management, mengkonfigurasi diri atau self-configuration, mengoptimalkan diri sendiri atau self-optimization, dan memperbaiki diri sendiri atau self-healing. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu Autonomic Cloud Computing atau ACC. Autonomic Cloud Computing adalah manajemen sistem cloud yang meminimalkan campur tangan manusia dan memberikan hasil yang akurat. Tujuan utama penggunaan ACC adalah menjadwalkan sumber daya untuk beban kerja yang sesuai dan peningkatan efektivitas penggunaan sumber daya. ACC adalah pendekatan yang sangat bermanfaat dan efisien untuk mengurangi konsumsi energi dan waktu di pusat data cloud dan sistem jaringan komputer. Kesimpulannya adalah ACC berperan penting mengoptimalkan pengolahan sumber daya dan kinerja sistem cloud. Dengan menggunakan berbagai manajer otomatis, sistem ini dapat beroperasi efisien, meningkatkan skalabilitas, dan mengurangi campur tangan manusia dalam tugas-tugas administrasi komputasi. Berikut ini merupakan magnetisasi sebagai fungsi medan penerapan. Lanjut pembahasan yang ketiga yaitu Taxonomy on Autonomic Cloud Research. Taxonomy on Autonomic Cloud Research. Pada bagian ini terdapat klasifikasi tingkat tinggi dari SEC yang disajikan dari berbagai perspektif, seperti QoS atau Quality of Service, SLA atau Service Level Agreement, manajemen beban kerja dan penjadwalan, alokasi sumber daya, dan penyediaan sumber daya. Salah satu, salah satu klasifikasi dari Taxonomy on Autonomic Cloud Research yang pertama yaitu Multi-Agent System and Cloud. MAAS adalah agen kolaboratif yang diinteraksi satu sama lain untuk menyelesaikan masalah yang ada dengan menggunakan pengetahuan masing-masing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan MAS dapat meningkatkan pemanfaatan sumber daya, mengurangi konsumsi energi, dan meningkatkan kualitas layanan QoS dalam berbagai konteks. Namun, masih ada beberapa tantangan seperti pelanggaran Service Level Agreement (SLA) dan perluasan metode Host Fault Detection atau AFD yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Lalu untuk klasifikasi yang kedua yaitu Autonomic Middleware Solution. Middleware otonom adalah sebuah konsep yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, dan kendalaan dalam sistem yang semakin kompleks, terutama dalam lingkungan yang banyak menghasilkan beban kerja atau workloads, seperti sistem berbasis awan atau cloud dengan banyak pelanggan atau subscribe. Beberapa aspek utama dari middleware otonom meliputi kemampuan untuk mengolah diri sendiri seperti self-management, mengoptimalkan diri sendiri, self-optimization, memperbaiki diri sendiri, self-healing, dan melindungi diri sendiri atau self-protection.
Lalu yang ketiga yaitu Autonomic Resource Management and Dynamic Resource Provisioning. Manajemen sumber daya di lingkungan cloud merupakan masalah yang menantang sehubungan dengan tingginya volume langganan dari pengguna. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan memanfaatkan pendekatan otonom yang berasal dari teknik rekayasa perangkat lunak. Berikut ini beberapa kebijakan untuk mengatasi hal tersebut. Yang pertama yaitu dengan penerapan teknik Dynamic Resource Provisioning atau DRP, lalu penggunaan algoritma dan aturan otomatisasi untuk meningkatkan kinerja awan, dan yang terakhir bisa mengimplementasikan arsitektur berbasis layanan atau service oriented arsitektur untuk mengurangi biaya dan meningkatkan administrasi data. Kemudian pada pembahasan yang terakhir yaitu Autonomic Cloud-Based Industrial Application atau Framework. Platform yang pertama yaitu ada Google. Platform ini dirancang untuk mendukung pengembangan, pengujian, pengiriman, dan operasi aplikasi berbasis awan atau cloud. Platform ini memungkinkan percepatan proses pembuatan, pengujian, dan pengoperasian aplikasi web, e-commerce, dan big data, serta berbagai produk SaaS. Yang kedua yaitu Comet Cloud. Comet Cloud adalah mesin auto configuration atau AC yang dirancang untuk lingkungan cloud dan GERD. Mesin ini didasarkan pada infrastruktur koordinasi terdesentralisasi Comet dan mendukung infrastruktur cloud atau GERD yang sangat heterogen dan dinamis, serta integrasi dengan cloud publik atau pribadi dan kemampuan otomatisasi dalam mengatasi beban yang tinggi atau cloud burst. Comet Cloud dirancang untuk lingkungan yang sangat dinamis dan heterogen, dan mendukung berbagai jenis aplikasi serta otomatisasi yang kuat. Itu menggunakan teknologi overlay dan routing untuk mengelola dan mengoptimalkan sumber daya di lingkungan cloud dan GERD yang berubah-ubah. Kemudian untuk platform yang ketiga yaitu Cloud TM, yaitu platform middleware data yang sangat canggih yang bertujuan untuk menyederhanakan pengembangan aplikasi awan sambil mengurangi biaya tugas operasional dan administrasi. Tujuan akhir dari Cloud TM adalah mengurangi biaya utama dalam aplikasi berbasis awan, yang dikenal sebagai biaya operasional dengan dua pendekatan, yaitu penyediaan sumber daya secara otomatis sesuai dengan struktur awan berdasarkan kebutuhan pengguna dan batasan anggaran. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.